Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang organ-organ pernafasan pada manusia. Mari kita sama-sama perhatikan. Oke, kita akan lanjutkan organ pernafasan manusia. Jadi apa-apa saja yang berhubungan dengan pernafasan kita akan pelajari hari ini. Yang pertama adalah hidung. Ya, anak-anak bernafas melewati hidung. Semua punya hidung ya, yang lubangnya 2, isinya apa? Itu nanti kita akan bahas. Hidung merupakan organ pernafasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Jadi kalau anak-anak langsung berhubungan dengan udara luar. Nah, di dalam hidung itu dilengkapi dengan rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Apa fungsi dari rambut hidung? Rambut hidung itu fungsinya untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Jadi disaring oleh rambut hidung. Kemudian apa fungsinya selaput lendir, Bu? Fungsinya sebagai perangkat benda-benda asing yang masuk terhirup saat bernafas. Misalnya debu, virus, bakteri. Seperti anak-anak sekarang kan lagi ada wabah COVID, maka anak-anak kalau tes swab diambil dari hidung juga, dari mulut juga. Nah, ini akan ketahuan ada penyakitnya atau tidak. Kemudian fungsi dari konka itu mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara dalam tubuh. Jadi di dalam hidung itu ada 3, rambut hidung, selaput lendir, dan konka yang masing-masing mempunyai tugas-tugas tertentu. Berikutnya ada yang namanya faring. Nah, ini kita perhatikan ini struktur hidung kita, ya, struktur hidung. Kemudian konka ini ada di dalam hidung sana tadi. Kemudian kita akan bicara tentang faring. Apa fungsi dari faring? Pertama, sebagai jalur masuk udara dan makanan. Yang kedua, sebagai ruang resonansi udara. Yang ketiga, tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing. Jadi yang ada tonsilnya di sini ini laring, faring ya. Jadi faring itu fungsinya ada 3. Oke, ini ada semua di dalam tubuh kita. Masing-masing melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Berikutnya ada laring. Kalau tadi faring, sekarang laring atau ruang suara. Nah, ini laring di sini, ruang suara. Di dalam laring itu terdapat yang namanya epiglotis dan pita suara. Apa itu epiglotis? Epiglotis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel ini, epiglotis ya. Kemudian fungsinya menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Nah, kadang kalau anak-anak kan mungkin masih terbuka sedikit sehingga jadi batuk-batuk pada saat menelan makanan karena laringnya belum, epiglotisnya belum tertutup dengan rapat, dengan sempurna gitu. Kemudian, udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara yang dapat menghasilkan bunyi. Seperti sekarang, Ibu bicara seperti ini karena laringnya, ruang suaranya berfungsi dengan baik. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang, maka akan bergetar lebih cepat dan menghasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara menghasilkan suara rendah karena pita suara bergetar lebih lamban.
Nah, sekarang anak-anak tahu mengapa penyanyi-penyanyi itu ada yang suaranya tinggi sekali. Ketika suara tinggi berarti tegangan pita suaranya tegang sehingga menghasilkan suara tinggi. Kalau bicara lemah lembut berarti tegangan pita suaranya rendah. Jadi anak-anak pun juga tahu di rumah mungkin ketika mamanya agak tinggi nada suaranya berarti tegang atau mungkin dipanggil anak-anak nggak cepat langsung anak, "Nak!" Nah, lain kan dengan "Bisa nggak Nak ini dikerjakan?" Atau, "Anak-anak kenapa nggak dikerjakan?" Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada perbedaan tekanan pita suara di situ, ketegangan pita suara ya. Berikutnya, tapi insya Allah anak-anak baik semua, semua kalau diberikan tugas pasti segera dikerjakan karena kewajiban sebagai siswa. Itu. Oke, berikutnya. Struktur pita suara dalam laring. Nah, strukturnya apa saja? Tadi kita masih bicara melihat tentang rongga hidung tadi apa saja. Nah, ada perbedaan struktur pita suara pada anak laki-laki dan perempuan. Pada anak laki-laki, pita suaranya lebih tebal dan panjang nih. Pita suaranya lebih tebal dan panjang. Sehingga pita suaranya akan bergetar lamban. Dikarenakan adanya hormon androgen, hormon pria. Jadi kalau pada pria kan suka suaranya ngebas gitu. Iya, apa gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau perempuan suaranya tinggi. Maka biasanya anak laki-laki memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara perempuan. Ini pada umumnya. Tapi anak-anak juga tahu umumnya eh, orang penyanyi laki-laki suaranya juga lebih tinggi. Nih, ya. Berikutnya ada yang namanya trakea. Nih, trakea. Trakea yang ada di sini, ya. Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea ini menghubungkan laring dengan bronkus. Panjangnya sekitar 12 sampai 16 cm. Lebarnya 2 cm. Jadi panjangnya antara 12 sampai 16, lebarnya 2 cm. Dinding trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Jadi di sini ini tulang-tulang rawan yang ada lendirnya dan ada selaput epitelium silianya, rambut-rambut kecil kan silia itu. Fungsi dari trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Ya, itu trakea. Oke, baik anak-anak, sampai di sini dulu. Sukses selalu. Amin. Dan sampai jumpa kembali. Semoga nafas yang Tuhan berikan kepada kita, Allah yang berikan kepada kita, selalu kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Amin ya. Selagi kita masih punya nafas, ayo kita berbuat kebaikan. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.